Desa yang mandiri, inovatif, modern, berpendidikan, dan religius merupakan harapan setiap warganya. Salah satunya yang diwujudkan Desa Pasuruan Lor. Desa yang terletak sejauh kurang lebih 3 km dari pusat Kudus ini merupakan bagian dari Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Secara geografis, desa ini berbatasan dengan Desa Jatikulon, Desa Ploso, Kelurahan Purwosari, dan Desa Pasuruan Kidul. Dengan luas wilayah total sebesar 338,23 hektar, Desa Pasuruan Lor terbagi menjadi 12 wilayah RW dan 34 wilayah RT. Desa Pasuruan Lor memiliki jumlah penduduk sebanyak 11.431 jiwa, dengan rincian pria sebanyak 5.669 jiwa dan wanita 5.762 jiwa. Dari jumlah itu, data menyebutkan 13 jiwa berpendidikan S2, 371 jiwa berpendidikan S1, dan sekitar 829 jiwa masih mengenyam pendidikan di SMA sampai perguruan tinggi. Selebihnya berpendidikan SMU, SMP, dan tingkat pendidikan di bawahnya. Melihat kondisi tersebut, wajar jika keinginan mewujudkan desa yang mandiri, inovatif, modern, berpendidikan, dan religius menjadi sangat kuat. Apalagi Desa Pasuruan Lor sangat didukung dengan berbagai keunggulan. Salah satunya pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pasuruan Lor. Program pelayanan surat menyurat misalnya dilakukan dari pukul 7 pagi sampai pukul 24 WIB. Selain itu, ada juga program Turba, yakni melakukan jemput bola ke masyarakat yang hendak mengurus surat administrasi kematian. Bukan hanya itu, untuk mengoptimalkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, pemerintah Desa Pasuruan Lor bekerja sama dengan Babin Kamtibmas dari Kepolisian dan Babinsa dari TNI dengan cara mendirikan Babin Kamtibmas Center. Bahkan, peresmian kantor polisi di desa ini dilakukan sendiri oleh Kapolres Kudus waktu itu. Di sektor usaha terdapat berbagai macam produk unggulan UMKM. Ada produksi makanan seperti apem, kerupuk, tempe, cipir, masakan entok, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada juga produk unggulan non-makanan seperti pembuatan tas souvenir, spring bed, sablon, percetakan, mebel, dan masih banyak yang lain. Banyaknya UMKM ini tentu saja membuat daya dorong ekonomi masyarakat Desa Pasuruan Lor semakin kuat dan mandiri. Desa Pasuruan Lor juga memiliki lahan pertanian dan peternakan yang cukup luas, yang terbanyak ada di Dukuh Goleng. Berdasarkan data geografis, luas wilayah pertanian di Desa Pasuruan Lor mencapai 191,27 hektar yang didominasi tanaman padi dan melon. Sedangkan di bidang peternakan, Desa Pasuruan Lor juga memiliki prestasi. Sistem pengelolaan peternakan kerbaunya bernama Mai Sosuro pernah menyabet juara pertama tingkat Provinsi Jawa Tengah. Ada juga peternakan kambing yang dinamai Mendojoyo yang berada di Dukuh Goleng. Perkembangan pendidikan di suatu wilayah pasti akan berpengaruh pada budaya dan kemajuan pembangunan
di wilayah itu. Demikian juga yang ada di Desa Pasuruan Lor. Penyediaan fasilitas pendidikan tentunya menjadi faktor penting. Berdasarkan data yang ada, di Desa Pasuruan Lor ada sekurangnya 1 pos PAUD, 6 sekolah setingkat SD atau MI, kemudian 1 madrasah diniyah, 4 tempat pendidikan Al-Quran, dan 1 SMP. Pemerintah Desa Pasuruan Lor melalui tim penggerak PKK juga ikut membantu dalam penyediaan sarana pendidikan seperti perpustakaan umum. Pemenuhan fasilitas pendidikan juga diikuti pelayanan kesehatan masyarakat yang baik. Pelaksanaan posyandu, baik lansia maupun balita, di masing-masing RW dilaksanakan secara kontinu setiap bulannya. Selain itu, ada juga rumah sehat yang dijadikan studi maupun contoh bagi masyarakat bagaimana menciptakan lingkungan tempat tinggal yang sehat. Kemudian ada juga rumah gizi balita yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan dan pusat penyebaran informasi kesehatan. Belum lagi penyediaan kebun PKK sebagai penunjang pemenuhan lingkungan desa yang sehat. Desa Pasuruan Lor juga dikenal sebagai desa dengan kepedulian akan pelestarian kesenian dan kebudayaan. Kesenian barongan, sanggar tari, dan terbang papat hingga kini terus dipertahankan kelestariannya. Semua kesenian itu bahkan ditampilkan setiap tahunnya dalam event besar kirab budaya Haul Mbah Surgi Murangjoyo yang juga disertai dengan acara Expo sebagai perwujudan produk unggulan Desa Pasuruan Lor. Di awal tahun 2020, masyarakat digegerkan dengan kemunculan virus corona COVID-19. Bahkan dampaknya kini sudah masuk ke wilayah Indonesia, termasuk di Desa Pasuruan Lor. Kondisi ini membuat pemerintah Desa Pasuruan Lor bergerak cepat. Dengan menggandeng stakeholder dan masyarakat, mereka menggelar berbagai program sebagai langkah pencegah penyebaran virus yang mematikan itu. Program itu diantaranya razia dan pembagian masker ke warga, penyemprotan disinfektan keliling desa, termasuk di wilayah RT dan RW secara kontinu. Pemerintah Desa Pasuruan Lor juga selalu menerapkan protokol kesehatan dalam semua aspek kegiatan masyarakat. Di antaranya, pembinaan terhadap pengurus masjid dan mushola terhadap pelaksanaan peribadatan, pembagian masker, disinfektan, dan hand sanitizer, sampai pada pembinaan kepada pedagang yang berdagang di Desa Pasuruan Lor. Pemerintah Desa Pasuruan Lor juga telah menyiapkan lokasi karantina bagi pendatang dari luar Desa Pasuruan Lor dan warga yang membutuhkan isolasi mandiri. Selain itu, untuk memperkuat ketahanan masyarakat, pemerintah Desa Pasuruan Lor juga telah menyiapkan sekurangnya 26 pos kamling yang sekaligus dijadikan posko New Jogotongo. Pemerintah Desa Pasuruan Lor tidak main-main dalam penanganan pencegahan COVID-19. Sesuai instruksi pemerintahan pusat, Desa Pasuruan Lor juga mengalokasikan dana untuk pencairan BLTDD penanganan dampak COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nur Badri, Kepala Desa Pasuruan Lor, mewakili pemerintahan desa, sangat berharap Desa Pasuruan Lor menjadi desa yang semakin mandiri, inovatif, modern, berpendidikan, dan ke depan yang religius. Dengan daya dukung yang ada serta fasilitas pembangunan yang telah dicapai selama ini, tentunya cita-cita itu bisa diwujudkan. Apalagi
peran serta masyarakat yang selama ini selalu mendukung program yang dilaksanakan pemerintah desa menjadi daya dorong cukup kuat untuk membuat Desa Pasuruan Lor menjadi semakin maju. Meskipun saat ini masa pandemi Corona COVID-19 telah membawa kesulitan dan perubahan besar dalam kehidupan kita sehari-hari, namun roda pembangunan demi kemajuan kehidupan bermasyarakat tetap terus kita jalankan. Namun tetaplah bersabar, optimis, tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, jaga jarak dalam berhubungan dengan orang lain, hindari kerumunan, rajin mencuci tangan, dan pakailah masker saat keluar rumah. Semoga kita semua diberi kesehatan, keberkahan, dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.